Apakah penjara di rumah bupati ini merupakan salah satunya? Kita lihat aja nanti. Udah mah depresi gitu ya di penjara teh gitu, nggak enak, mikirin masa depan jadi stres, ditambah diperkosa sama cowok gitu. Ini anjing kayak halo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's me, Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau membahas seputar penjara guys. Karena kemarin-kemarin sempat viral yang masalah orang bupati. Ya pokoknya ada pejabat lah ya. Pejabat yang dia itu melakukan korupsi kalau nggak salah, terus pas diselidiki di rumahnya itu ada penjaranya guys, yang dimana di dalam penjaranya ini dipakai buat menyekap orang-orang yang katanya, kata keterangan si polisinya itu ya itu penjara buat tahanan para pengguna narkoba gitu ya, terus disuruh kerja di kebun sawitnya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Padahal kalau emang pengguna narkoba ya kan bisa gitu ya di ke BNN-in gitu ya, kan udah ada tugasnya masing-masing gitu ya, kenapa harus dipenjara di rumah bupati gitu kan, aneh gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja mungkin ya masuk ke pembahasannya. Jadi ini banyak udah nyiapin 10 penjara yang paling menyeramkan di dunia guys. Apakah penjara di rumah bupati ini merupakan salah satunya? Kita lihat aja nanti. Tapi buat kalian yang baru mampir ke channel ini ya silahkan buat like dulu, dan jangan lupa juga buat subscribe, dan jangan lupa juga buat follow Instagram Panji Purnama 11, Spotify artis Panji juga Panji Purnama, dan podcast Panji di Spotify Gangguan Malam yang bakalan upload podcast tiap malam Jumat jam 9 malam guys. Oke? So, yaudah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama guys. So let's go. Nah, di penjara yang pertama ini ada penjara Candiru. Ini pengejahannya Candiru ya. Nah, Candiru ini lokasinya ada di Brasil guys, di ibu kota negara Brazil. Nah, penjara Candiru ini dia terkenanya karena sebuah kerusuhan, yang dimana kerusuhan ini mengakibatkan tewasnya 103 orang tahanan karena ditembaki sipir-sipirnya guys, tepatnya di tahun 1992. Nah, kerusuhan ini juga saking besarnya sampai melibatkan polisi-polisi setempat guys. Awalnya kerusuhan ini itu dipicu dari meletusnya perang antar geng di dalam penjara ya. Jadi di dalam penjara itu kayak ada apa ya, ada kubu-kubunya lah gitu ya. Jadi ada orang-orang berkumpul terus ngebangun geng gitu, jadi sebuah geng di dalam penjara gitu. Yang dimana geng-geng ini itu mereka bersatu untuk saling melindungi gitu, karena ya seperti yang kita tahu ya, kehidupan di dalam penjara itu kejam, yang bener-bener kejam banget gitu ya, keras gitu ya, keras yang emang bener-bener keras gitu. Nah, sehingga untuk meringankan beban kerasnya hidup di penjara, akhirnya mereka ini berkelompok membentuk beberapa geng di dalam penjara gitu. Pendapatan mereka itu biasanya macam-macam guys, kayak ada yang ngawal tahanan yang punya uang misalnya, jadi kayak orang-orang di penjara tapi dia punya duit gitu, dan dia nggak punya siapa-siapa, dia nggak kenal siapapun di dalam penjara, yang akhirnya bayar orang untuk melindungi dia gitu, karena ya takutnya di dalam penjara ada yang nusuk atau apa gitu ya buat ngambil uangnya gitu. Orang itu biasanya bayar geng-geng di dalam penjara gitu buat melindungi dia. Atau ada juga yang sampai bertransaksi narkoba dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin di antara geng-geng ini ada perselisihan gitu, misalnya kayak rebutan lapak untuk pengedaran narkoba gitu ya. Jadi kayak misalnya taruh namanya si Udin. Si Udin ini dia punya geng gitu ya. Gengnya ini berbisnis di bidang narkotika gitu. Misalnya di blok A gitu ya. Di blok A ini penguasanya si Udin gitu. Jadi pasokan narkoba ke blok A itu ada si Udin aja gitu. Nah, tiba-tiba ada geng lain nih, gengnya si Ahmad taruh ya. Nah, gengnya si Ahmad tiba-tiba nyerobot lahan usahanya si Udin gitu ya. Akhirnya
ada bentrokan meletus, terus si Ahmad nyari koalisi geng yang lain gitu ya buat bergabung buat ngancurin si Udin. Dan kan si Udin juga ngelakuin hal yang sama gitu. Si Udin ngegayat geng-geng lain ya di sekitar dia buat bergabung dan ngelawan gengnya si Ahmad ini ya. Akhirnya terpecahkanlah peperangan antar geng di dalam penjara, menewaskan 103 penghuni penjara itu karena ditembakin sipirnya. Mungkin sipir juga nembak karena udah pada bandel gitu. Kalau misalnya nggak ditembak juga itu bisa membahayakan mereka juga. Nah, akhirnya daripada membahayakan diri mereka, ya udah mau nggak mau tembak aja gitu guys ya. Nah yang kedua ini ada penjara militer Tadmor di Suriah guys. Penjara militer ini dia dibangun di tengah gurun pasir guys. Jadi penjara militer Tadmor ini merupakan penjara yang terisolasi gitu. Jadi kayak penjara buat ya penjahat-penjahat kelas kakap gitu yang emang jauh dari pemukiman warga gitu. Kalau di Indonesia mah kayak Nusa Kambangan lah ya gitu, Nusa Kambangannya Suriah gitu. Tapi basicnya si penjara ini penjara militer gitu, khusus buat orang-orang militer, tentara-tentara yang melakukan kejahatan gitu. Dia di penjaranya di penjara militer Tadmor ini. Lanjut ke cerita. Puncak kekejaman di penjara militer Tadmor ini meletus pada saat para prajurit yang berfungsi sebagai sipir gitu ya, prajurit-prajurit tentara yang mereka itu tugasnya sebagai sipir. Nah mereka ini menyerang para penghuni penjara pada tahun 1988 guys, yang dimana dalam penyerangan ini mereka menggunakan helikopter. Si sipir ini pakai helikopter datang terus tiba-tiba nyerangin orang-orang yang ada di dalam penjara. Nah alhasil ada 500 orang yang berhasil dibantai oleh para sipir di sini guys. Ya mungkin para sipir ini melakukan penyerangan ini bukan tanpa sebab ya. Mungkin ya karena para tahanannya yang bandel gitu ya, atau bahkan di penjara ini mayoritasnya merupakan tahanan-tahanan politik guys. Jadi ya kayak pemberontak gitu ya, atau kayak koruptor gitu dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin para sipir ini punya dendam pribadi atau gimana gitu ya. Nah yang selanjutnya yang ketiga ini ada penjara La Sabaneta di Venezuela guys. Dimana pada tahun 1994 pernah terjadi pembantaian massal yang mengakibatkan ya kurang lebih 100 orang ya penghuni lapasnya meninggal. Nah karena di penjara ini kekerasan, pembunuhan dan sebagainya itu udah jadi makanan sehari-hari gitu. Jadi kayak udah hukum rimba aja gitu. Kalau kita nggak bunuh orang, ya kita yang dibunuh gitu. Yang akhirnya ya bakalan terus bunuh-bunuhan gitu. Terus selain itu fasilitas juga yang ada di dalam penjara ini sangat minim gitu. Apalagi fasilitas kesehatannya gitu, yang dimana akhirnya membuat wabah penyakit begitu mudah menyebar di penjara ini guys. Nah, bahkan pelayanan dokternya aja itu nyaris nggak ada gitu ya. Jadi kayak gimana ya, penjara itu tuh kayak penjara yang kumuh, yang kotor, yang emang nggak terawat sama sekali gitu loh. Terus selain itu juga fasilitas-fasilitas di penjara ini juga sangat minim, yang dimana akhirnya membuat para narapidananya ini mungkin kesal gitu ya, udah mau di penjara gitu, depresi, jauh dari keluarga dan sebagainya gitu, yang akhirnya membuat kepalanya memanas gitu. Terus ya tiap hari kerjanya berantem, bunuh orang dan sebagainya. Nah yang selanjutnya yang keempat ini ada penjara Diyarbakır Turki. Gimana ya ini nulisnya? Diyarbak, kita bacanya Diyarbak aja ya, sesuai nyamannya lidah Panya aja gitu. Nah penjara Diyarbak Turki, yang dimana di penjara Diyarbak ini dalam kurun waktu 1981 sampai 1984 paling sedikitnya ada 34 orang penghuni yang tewas guys. Ini masih terhitung kecil lah ya. Dalam kurun waktu 3 tahun korbannya ya paling sedikit ada 34 orang yang tewas gitu. Berbeda dengan penjara sebelumnya di Venezuela yang dimana korban matinya itu sampai 100-an gitu. Itu dalam 1 tahun gitu ya, di tahun 1994. Sedangkan di sini selama 3 tahun hanya 34 orang penghuni yang tewas. Tapi yang membuat penjara ini menjadi sangat kejam
dimana di dalam penjara ini penyimpangan seksual ini sangat lumrah terjadi gitu. Jadi mungkin para napi-napi yang cowok gitu ya, mereka jauh dari istrinya gitu, atau jauh dari pacarnya dan sebagainya, akhirnya mereka menyimpan hasrat seksual yang sangat tinggi gitu ya, karena nggak tersalurkan dengan baik ya, akhirnya nggak ada pilihan lain gitu, ya udah hajar aja itu, adanya cowok ya udah hajar cowok gitu loh. Jadi gimana ya, anjing serem banget gitu. Misalnya kita masuk ke penjara itu, baru masuk penjara ternyata statusnya sama gay gitu, wah abis diperkosa, anjing itu lubang dubur udah segede apa, udah aja coba ya, udah mah depresi gitu ya di penjara teh gitu, nggak enak, mikirin masa depan jadi stres, ditambah diperkosa sama cowok gitu. Ini anjing kayak bikin drop banget gak sih anjing, kena mentalnya, jadi kayak bikin trauma gitu. Gimana enggak gitu ya, kita masuk penjara ternyata di penjara itu banyak gaynya gitu, dan penyimpangan seksual itu udah kayak lumrah aja gitu. Jadi kayak sipir lagi jalan gitu ya, ngelewatin sel-sel gitu, lagi meriksa, terus lihat ada cowok yang lagi ya gituan gitu ya sama cowok lagi, oh ya udah biasa di sini gitu ya, anjing serem banget, goblok. Nah, para napinya ini mereka pernah protes dengan cara mogok makan guys, bahkan ada yang sampai membakar dirinya sendiri gitu. Tapi akhirnya ya perjuangan mereka sia-sia gitu, nggak didengerin, dan ya mungkin si kepala sipirnya nutup telinga, nutup mata gitu ya, ya udah biarin gitu tahanan ini gitu ya. Tahanan mungkin kalau dikasih hidup enak ya nantinya ngelunjak gitu. Nah, akhirnya ya udah biarin aja gitu, ya udah biarin aja. Apa jangan kepala sipirnya juga sama-sama gay anjing, aneh kan gitu. Nah, selanjutnya ini di nomor 5 ada penjara La Santé di Prancis guys. Nama La Santé ini merupakan bahasa Perancis yang artinya itu sehat. Tapi makna sehat di sini ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan namanya gitu. Karena perbudakan antara sipir ke penghuni gitu ya, terus sesama penghuni juga saling menindas, dan bahkan di penjara ini kasus pemerkosaan sesama penghuni gitu ya. Jadi sesama penghuni penjara ini kasus pemerkosaan itu udah kayak hal yang udah biasa gitu. Jadi mungkin di penjara La Santé ini antara penjara laki-laki sama perempuan itu gabung gitu ya, jadi marak banget gitu kasus pemerkosaan di dalam penjara ini. Nah, akibat kerasnya kehidupan di dalam penjara ini, banyak para penghuni yang gila akhirnya guys. Nah, bahkan selain gila, ada juga para tahanan yang memilih untuk bunuh diri gitu. Dan sepanjang tahun 2022 di penjara ini tuh dikabarkan terjadi 122 kasus bunuh diri yang dilakukan oleh para narapidana guys. Bayangin dalam 1 tahun ini 122 orang bunuh diri gitu. Berarti kan ini menunjukkan bahwa tekanan di dalam penjara La Santé ini emang bener-bener overpower banget gitu, sampai-sampai menewaskan 122 orang dengan cara bunuh diri gitu. Karena ya mungkin mereka ngerasa anjing aing udah diperkosa gitu, udah nggak ada harga dirinya lagi dan sebagainya, akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri guys. Nah, keenam ini ada penjara Alcatraz di San Francisco, California, Amerika Serikat guys. Penjara ini itu rame banget ya, banyak dibicarain sama youtuber sebelah gitu ya, yang ngebahas tentang penjara Alcatraz ini. Tapi paling bakalan bahas penjara ini itu cuman ya tipis-tipis aja gitu, sedikit-sedikit aja gitu ya. Kalau kalian mau nonton penjelasan fullnya sejelas-jelasnya mengenai penjara Alcatraz ini, kalian bisa mampir ke channel sebelah, tinggal cari aja di YouTube gitu ya. Atau mungkin kalian bisa juga tulis di kolom komentar kalau kalian mau pengen membahas sepenuhnya mengenai penjara Alcatraz ini guys. Oke, lanjut ke cerita. Penjara ini tuh dikenal dengan sebutan The Rock atau Devil's Island guys, yang berarti penjara ini saking kerasnya hidup di penjara ini, sampai-sampai penjara ini dijuluki sebagai Devil's Island, ya pulaunya para iblis gitu ya.
Dan penjara ini tuh dibangun pada tahun 1920 guys. Nah, selain bangunannya yang sangat menyiksa gitu ya, bangunan yang sangat sangat membuat depresi gitu ya, bangunan yang sangat menakutkan. Sipir-sipir di sini juga terbilang cukup sangat kejam guys. Nah, ada salah satu aturannya yang sangat kontroversial, yaitu larangan untuk para napi ini bercakap-cakap. Jadi ya para napi ini dilarang ngobrol gitu di dalam penjara ini. Gimana gila tuh anjing, cuman ngobrol doang gitu loh. Padahal kan itu masalah kecil gitu ya, kita biasanya yang ngobrol-ngobrol sama siapa aja gitu kan. Ini masih napinya itu dilarang untuk ngobrol guys. Nah, penjara ini itu dibangun di salah satu pulau kecil dan ya sama kayak Nusa Kambangan lah ya. Nah, sampai-sampai pada suatu hari ada terjadi kebobolan guys, yang dimana satu orang berhasil kabur dari penjara ini. Nah, karena banyaknya tekanan, akhirnya penjara ini ditutup pada tahun 1963 guys. Dan kini pemerintah setempat menjual legenda kekejaman tersebut. Dan pulau ini dijadikan tempat wisata guys di Amerika Serikat. Wah, keren ya. Jadi kayak penjara yang udah nggak kepake dipakai buat tempat wisata gitu, dan menghasilkan uang lagi gitu ya, menghasilkan pendapatan lagi untuk negara. Nah, yang ketujuh ini ada penjara ADX Florence Supermax di Colorado, Amerika Serikat guys. Nah, yang ketujuh ini ada penjara ADX Florence Supermax Colorado, Amerika Serikat guys. Yang dimana di dalam penjara ini si napi-napinya ini harus 23 jam menghabiskan waktunya di sel guys. Nah, kebijakan ini tuh dibuat sebagai respon atas serangan-serangan terhadap para sipir yang terjadi di penjara-penjara lain di Amerika Serikat guys gitu. Jadi banyak para napi yang memberontak dan melawan para sipir gitu. Nah, akhirnya untuk meminimalisir atau mengantisipasi kejadian ini, penjara ADX Florence Supermax ini dia akhirnya membuat kebijakan bahwa selama 23 jam penghuni harus menghabiskan waktunya di dalam sel, dan sisanya 1 jam lagi mereka boleh di luar gitu. Jadi ya kegiatannya sangat dibatasi banget gitu, nggak terbuka gitu. Jadi ya udah gitu, seharian kalian cuman diem di sel aja gitu, ngobrol sama sesama tahanan yang satu sel dan sebagainya, karena cuman itu aja yang bisa dilakuin. Nah, selanjutnya ini yang ke-8 ada penjara Pulau Rikers di New York guys. Nah, pada tahun 2003 6 penghuni di penjara Pulau Rikers ini mereka bunuh diri karena udah gak kuat lagi dengan suasana kejam yang terdapat di penjara Pulau Rikers ini. Nah, bahkan pada tahun 2007 tawanan yang bernama Charles Everett, dia ini mengalami penyiksaan yang berlebihan sehingga akhirnya harus menjalani pembedahan otak gitu. Anjing, serem banget ya. Ini dikerasin sipir gitu, tiba-tiba harus sampai bedah otak gitu kan. Anjing, nggak make sense banget dulu cara nyiksanya gimana coba ya. Nah, selanjutnya yang ke-9 ini ada penjara Bangkwang di Thailand guys. Nah, penghuni di penjara Bangkwang ini sepanjang waktu mereka itu kakinya dibelenggu guys. Nah, penjara yang dikenal sebagai Bangkok Hilton ini selain penuh sesak juga di sana kekurangan tenaga sipir guys. Nah, direktur penjara di penjara Bangkwang ini dia mengakui bahwa penjaranya ini adalah penjara yang paling keras di Thailand guys. Nah, di sini juga sama kayak penjara sebelumnya, ada yang fasilitasnya ini sangat minim gitu, termasuk bahkan perawatan kesehatannya terhadap napi yang sakit gitu, itu sangat standar banget gitu. Jadi ketika ada napi yang sakit, dia cuman bisa ngeringkuk nunggu obat datang dimasukin ke selnya gitu, udah kayak ngasih makan anjing gitu ya. Oke, lanjut ke penjara selanjutnya yang terakhir, yaitu penjara ke-10 yang bernama penjara San Quentin di California, Amerika Serikat guys. Nah, pada tahun 1940 para sipir di penjara San Quentin ini
mereka memperlakukan para napinya itu secara tidak berperi kemanusiaan gitu. Dengan cara kepala mereka itu dibotakin terus dipaksa pakai seragam yang udah diberi nomor guys. Udah kayak Squid Game gitu ya, dikasih baju seragaman gitu, ada nomornya gitu. Nah terus mereka juga makannya bukan makan pakai kompreng yang kayak gitu, yang stainless gitu, enggak gitu. Jadi mereka tuh makan pakai wadah ember guys. Jadi mereka ngambil makan tuh ngasih embernya ditenteng gitu ya ke table, terus mereka makan dari ember gitu. Anjing, makan dari ember nggak kebayang ya gimana makannya gitu, anjing asa geli gitu. Nah terus sel di penjara San Quentin ini bahkan nggak dikasih lampu gitu, jadi udah gelap, dingin, lembab gitu kan. Terus pengap juga karena kecil, mungkin kuotanya juga udah ngelebihin kapasitas selnya. Akhirnya ya di dalam penjara ini perang antara suku atau antara ras itu kerap kali terjadi gitu. Kayak ya peperangan antara manusia kulit hitam dan kulit putih gitu ya. Mereka kerap kali berperang di dalam penjara ini guys. Nah terus selain itu rasio antara penjaga dan para penghuni penjara ini nggak sebanding, itu berbanding jauh. Jadi kayak penghuni penjaranya ada 100 orang, nah sipirnya cuma ada 2 atau 5 orang gitu. Jadi kan kayak susah gitu para sipir untuk mengendalikan para napi ini guys. Oke, cuman segitu aja dulu mungkin videonya. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe, dan makasih banyak buat semuanya, and bye bye.